Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Doa kami supaya kita terus ada di dalam kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang disediakan tentu buat semua manusia. Tetapi banyak yang tidak menerima kebaikan Tuhan. Sebetulnya bukan Tuhan memilih-milih orang. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Tetapi kebaikan Tuhan itu bisa diterima, itu bergantung daripada respon. Kalau seseorang meresponnya dengan baik, maka kebaikan Tuhan akan mengalir ke dalam hidupnya. Tetapi kalau orang tidak merespon dengan baik, maka tentu dengan sendirinya kebaikan Tuhan tidak akan menyentuh hidupnya. Jadi persoalan kebaikan Tuhan bisa ada di dalam hidup manusia, itu tergantung daripada respon manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah membedakan antara rasul dengan jemaat biasa. Tuhan tidak pernah membedakan antara pendeta dan jemaat biasa. Tuhan tidak pernah membedakan antara nabi dengan jemaat. Jadi sekali lagi bergantung kepada respon masing-masing. Kalau toh ada yang disebut pendeta, itu hanya karena dia mengikuti prosedural yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pendeta. Dan itu keputusan bukan daripada Tuhan, tapi itu keputusan dari seorang manusia. Dia mau memilih pekerjaan untuk menjadi seorang pendeta. Jadi dalam hal ini sekali lagi kebaikan Tuhan bisa ada, kebaikan Tuhan bisa terjadi di dalam hidupmu dan di dalam hidupku, itu tergantung daripada respon. Sebab itu jadilah bijak untuk menjadi seseorang yang meresponi terhadap semua penyediaan daripada Bapa kita atau dari Tuhan Yesus. Sama saya memberikan sedikit penjelasan, sebuah contoh analogi kehidupan. Jika Anda memiliki sebuah perekonomian yang cukup bagus, terus kemudian hidupmu mampu membeli mobil-mobil mewah, atau mungkin jumlah mobil yang banyak. Tetapi sekalipun itu sudah ada di dalam milikmu, sudah menjadi milikmu, sudah ada di dalam rumahmu, atau sudah ada di dalam pekaranganmu. Tetapi kalau keluargamu, kalau anakmu tidak mau meresponi itu sebagai barang, sebagai benda yang bisa dimiliki atau bisa dipergunakan, maka itu pun tetap tidak akan digunakan atau tidak akan bisa menyentuh kehidupan daripada anak-anak atau keluarga. Jadi itu akan menjadi barang, benda-benda yang sia-sia. Sama juga dengan Bapa kita. Bapa kita di surga mempunyai segala-galanya. Bapa kita di surga memiliki segala yang kita butuhkan. Kembali lagi, respon seseorang terhadap apa yang disediakan Tuhan.
Pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari sebuah kebenaran firman Tuhan yang adalah merupakan makanan manusia roh kita. Seperti yang saya pernah katakan, manusia jasmani kita perlu diberi makan. Untuk apa? Supaya dia eksis. Diberi makan 3 kali sehari. Nah, manusia roh kita jauh lebih penting daripada itu. Dan kita perlu memberi makan yang cukup. Bahkan kalau perlu, dia harus lebih diperhatikan. Diberi asupan makanan yang berkualitas, bergizi. Untuk supaya manusia roh kita terpelihara dengan baik. Selama kita menumpang di dunia ini, segala kemungkinan yang namanya beresiko itu sangat besar. Bahkan bisa mengalami kematian. Bukan hanya kematian daging, tapi yang terutama adalah kematian roh. Nah, pada kesempatan ini, kita akan memberi makan terhadap manusia roh kita, agar kita diperlengkapi untuk satu tujuan yang sempurna, tujuan dari Tuhan yang maha baik, yaitu supaya setiap kita memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang menyenangkan, memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang doa. Doa yang ampuh. Apa artinya doa? Doa itu adalah didasari dengan sebuah hubungan. Sebuah hubungan dan juga sekaligus sebuah kebutuhan. Dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Nah, tentu doa ini tidak bisa ditujukan dari pribadi manusia kepada pribadi manusia yang lain. Doa itu harus ditujukan kepada pribadi yang lebih tinggi, pribadi yang lebih agung, pribadi yang lebih berkuasa. Itu sebabnya doa itu bersumber dari 2 hubungan, pribadi manusia dan pribadi Tuhan. Bagaimana doa itu bisa menjadi doa yang diharapkan? Atau doa itu bisa menjadi doa yang berhasil? Atau doa itu menjadi doa yang ampuh? Ini yang kita perlu mengenali dasar-dasar kebenaran, karena tentunya kalau kita berdoa, kita rindu bahwa doa itu ada hasilnya. Doa atau sebuah permintaan yang kita tujukan kepada Tuhan itu bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, kebenaran firman Tuhan bisa kita lihat di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu, coba kita baca sekali lagi pelan-pelan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, yang pertama catatannya, bagaimana doa itu bisa ada hasilnya. Pemberesan dari hidup seseorang yang berdoa itu perlu. Yakobus mengatakan oleh ilham Roh Kudus, jikalau kamu mau berdoa, kamu harus pemberesan dulu atas semua dosamu, semua kenajisanmu. Bagaimana cara pemberesan dosa? Bagaimana cara pemberesan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan?
Di dalam 1 Yohanes dikatakan, jikalau kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, sehingga dia mengampuni dosamu. Di Yakobus kembali pun diulangi, kalau kamu mau berdoa, meminta sesuatu, dan doamu itu ingin menjadi doa yang ampuh, doa yang mujarab, doa yang berhasil, doa yang mendapatkan respon dari pribadi yang kita berdoa, maka dikatakan di situ kita harus mengaku dulu. Pada saat kamu berdoa, kamu harus saling mengaku dosamu. Jadi pemberesan, pengakuan dulu bahwa kita ini adalah orang, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita harus akui di hadapan Tuhan. Karena tanpa pengakuan dosa, maka doamu menjadi doa yang sia-sia. Doamu tidak ampuh. Doamu tidak akan terjawab. Doamu tidak akan ada hasilnya. Berdoa bukan karena banyaknya kata-katamu. Berdoa bukan karena indahnya bahasamu. Berdoa bukan karena hal-hal yang lain. Tapi berdoa harus dimulai dengan pemberesan atas kehidupan yang najis. Yesaya mengatakan, bukan telinga Tuhan yang tuli untuk mendengar. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk melakukan sesuatu, memberi pertolongan kepada umatnya. Tetapi karena dosamulah, maka terjadi pemisahan. Karena dosamulah terjadi halangan. Sesuatu yang kudus dari Tuhan tentunya tidak akan mengalir ke tempat yang najis. Sesuatu yang suci dari Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan itu pasti suci. Belas kasihan Tuhan turun kepada orang-orang yang mengaku semua kekurangannya. Nah, di situ dicatat dengan baik bahwa apabila kamu berdoa, kamu yang pertama harus apa? Saling mengaku dosamu. Yang kedua apa di situ? Yakobus. Dan saling mendoakan. Iya, dan saling mendoakan. Yang pertama sudah mengaku dulu. Setelah kamu mengaku, baru kamu saling mendoakan. Jadi seseorang yang melayani Tuhan, dia mendoakan. Ini penting supaya doa kita menjadi ampuh. Doa kita menjadi terjawab. Doa kita memiliki hasil yang kita inginkan. Ya, tentunya kita pada saat berdoa, kita tidak mungkin hanya sekedar berdoa, mengucapkan kata-kata, terus kemudian tidak ada hasilnya. Yang berikutnya, apa yang dikatakan di situ oleh Tuhan? Supaya kamu sembuh. Ya, supaya kamu sembuh. Ya. Setelah kita mengaku dosa kita, maka ada hasilnya. Ada hasilnya yang kita dapatkan. Setelah kita saling mendoakan, maka ada hasilnya. Ada mujizat, ada kesembuhan. Sesuatu terjadi. Ini penting sekali. Kamu sembuh. Tentu kesembuhan di sini luas yang dimaksudkan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang sakit, segala sesuatu yang merugikan, segala sesuatu yang tidak baik, itu sembuh, pulih. Melalui doa. Mujizat turun di dalam hidupmu. Oke, kita lihat lagi bagian selanjutnya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, yang kedua, kita harus menjadi orang yang benar. Ya, catatannya, pada saat kita saling mengaku dosa kita,
maka kita akan menjadi orang yang benar. Nah, doa orang yang benar maka akan mendapatkan hasil. Ya. Bukan doa yang panjang-panjang. Bukan doa yang diulang-ulang. Karena saya perhatikan ada begitu banyak manusia berdoa pagi, berdoa malam, berdoa sore, berdoa subuh. Doanya itu-itu aja. Diulang-ulang. Anda berpikir Tuhan itu tuli, tidak mendengarkan apa yang Anda ucapkan. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Doanya itu aja. Dari pagi, siang, malam, subuh. Tengah malam sama saja, itu aja yang dia ucapkan. Makanya orang yang model seperti ini, dia punya doa tidak akan terjawab. Oke, yang kedua, doa orang yang benar. Siapa manusia yang bisa benar? Tidak ada. Manusia itu dibenarkan. Pada saat manusia datang kepada Tuhan Yesus, maka dia dibenarkan. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Yang kedua yang kita tidak boleh lewatkan, bagaimana supaya doa itu menjadi ampuh. Bagaimana doa itu bisa ada hasilnya. Bagaimana apa yang Anda rindukan, yang Anda sampaikan kepada Tuhan, yang Anda minta kepada Tuhan, yang Anda mohon kepada Tuhan, itu bisa terjadi dan Anda terima di dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang yang benar. Tanpa menjadi orang yang benar, maka percuma kita berdoa. Ya, saya kalau mau minta dukungan doa, saya perhatikan dulu. Orang ini kehidupannya benar enggak? Orang ini cinta Tuhan enggak? Ya. Karena saya perhatikan ada begitu banyak orang menjadi latah. Ya. Sedikit-sedikit bantu doa ya. Orang yang nggak kenal Tuhan pun dia minta doa dari orang seperti itu. Nah, ini orang manusia-manusia yang hidup di dalam kesia-siaan. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun dia kadang-kadang minta doa dari orang seperti itu. Nanti doakan kami ya. Ini orang benar-benar tidak mengerti kehidupan. Ini orang sebetulnya tidak punya Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Jadi mari kita menjadi orang yang bijak, mari kita menjadi orang yang cerdik. Kalau kita mau berdoa, kalau kita mau minta supaya dukungan doa itu kita sampaikan kepada orang lain, sampaikanlah kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Jangan yang orang hidup di dalam dosa, Anda berkata, Anda suruh mereka bantu dalam doa. Dengan cara seperti itu, sebetulnya hidupmu itu sedang menuju kepada kenajisan. Dengan cara seperti itu, hidupmu sedang memandang rendah kepada Tuhan. Dengan cara seperti itu, Anda tidak mengerti tujuan daripada hidupmu. Karena sekalipun hidupmu didukung oleh 1000 orang yang berdoa, tetapi kalau orang yang tidak benar, tidak ada hasilnya. Doa orang benar, besar kuasanya. Nah, artinya kalau orang yang tidak benar yang berdoa buat hidupmu, apa hasilnya? Tidak ada kuasa apapun. Ya, mari jadilah orang yang berdoa dan memiliki hasil yang ampuh. Hasil yang bisa kita dapatkan. Ya, kita di dalam melakukan apapun, kita tidak ingin sia-sia. Paling tidak ada hasilnya. Nah, berdoa pun seperti itu. Terus kemudian apa lagi di situ? Doa orang benar. Ya, yang pertama tadi kita mengaku dulu dosa kita. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran. Baru doa itu bisa dijawab Tuhan. Baru doa itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Baru doa itu bisa ada hasilnya, ya. Jadi berhentilah untuk hidup dengan cara-cara yang bodoh, berhentilah untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena sekalipun Anda terus
berteriak-teriak, berdoa, meminta kepada Tuhan. Kalau hidupmu tidak benar, Anda tidak akan mendapatkan hasil apapun. Terus yang ketiga, kita lihat di situ, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, yang ketiga, sangat besar kuasanya. sebentar, stop dulu situ. Yang ketiga, doa orang benar, itu yang kedua. Yang ketiga, bila dengan yakin. Ya, berdoa kepada Tuhan itu harus percaya. Berdoa itu kepada Tuhan itu harus dengan iman. Banyak orang berdoa tapi dia tidak percaya. Banyak orang berdoa tapi tidak beriman. Ya, habis berdoa dia mengeluh lagi. Habis berdoa dia ragu lagi. Habis berdoa dia khawatir lagi. Anda tidak akan mendapatkan apapun. Karena firman berkata, doa orang benar dan dengan yakin disampaikan kepada Tuhan. Kalau Anda tidak yakin, Anda tidak akan menerima hasilnya. Anda tidak dengan iman, Anda tidak percaya. Percuma. Anda tidak akan terima apa-apa. Tapi kalau dengan keyakinan, kalau Anda yakin apa yang Anda minta, kalau Anda percaya kepada Bapamu, Anda percaya kepada Tuhanmu, maka itu akan terrealisasi di dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan pernah berkata begini, apabila kamu meminta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya sekalipun kamu belum menerima. Apa maksudnya itu? Maksudnya kita harus dengan iman, kita harus dengan yakin. Ya, kita harus dengan yakin. Kita harus percaya. Percaya. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan, jangan ada kekhawatiran. Sudah habis berdoa, kekhawatiran jalan terus, ketakutan jalan terus, bahkan tidak bisa tidur dia. Anda tidak mendapat apa-apa, karena Anda tidak yakin apa yang Anda doakan. Bagaimana caranya untuk membuat doa itu menjadi ampuh? Bagaimana caranya supaya doa itu ada hasilnya? Bagaimana caranya supaya Anda bisa menerima sesuatu dari Tuhan? Yang pertama, mengaku dulu pemberesan hidup. Dosa apa yang sedang mengikat hidupmu saat ini? Kebiasaan-kebiasaan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Putuskan semua, bereskan semua. Mengaku sama Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, aku berdosa Tuhan. Yang kedua, setelah kita mengaku, maka kita akan dibenarkan. Dan kalau kita sudah dibenarkan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus menjadi orang benar. Hidup terus di dalam kebenaran. Jangan hidup dalam kebenaran cuma saat Anda ada di gereja. Jangan Anda hidup dalam kebenaran cuma saat lagi Anda ketemu pendeta. Ya. Banyak orang seperti itu. Bahkan banyak juga, mohon maaf ya, saya juga pendeta. Banyak pendeta menjadi benar cuma saat dia lagi khotbah. Setelah dia turun dari mimbar, dia tidak benar lagi. Nah, itu sebabnya mujizat tidak terjadi. Berdoa tidak ada kunjung hasil. Tidak ada sesuatu yang bisa diterima. Karena apa? Karena tidak benar hidupmu. Ya, jadilah orang benar. Simpel sekali dengan Tuhan. Mengaku dosamu, semua kelemahanmu, sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam kebenaran. Terus berjalan di dalam kebenaran. Kalau orang tidak benar, dia mau berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang ragu. Saya kadang suka memperhatikan. Orang kehidupan, kalau dia hidup tidak benar, setiap kali dia mau datang kepada Tuhan, dia ragu-ragu. Tidak punya keyakinan. Tidak punya keyakinan dia. Kenapa? Karena hidupnya tidak benar. Ya. Tapi kalau orang hidup dalam kebenaran, setiap kali dia berjumpa dengan sesuatu masalah, dia akan dengan begitu percaya, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang benar dengan yakin bahwa doanya itu pasti dijawab. Yang ketiga, imanmu harus berfungsi. Ya, milikilah iman. Elia manusia biasa.
tapi dia telah menggoncang surga. Itu ditulis juga di dalam Yakobus yang tadi. Kalau Anda baca di ayat-ayat seterusnya. Elia manusia biasa. Musa juga manusia biasa. Tidak ada bedanya kelas. Kalau kelas Musa, kelas khusus. Kalau Israel, kelas kambing. Tidak. Tuhan tidak pernah bedakan seperti itu. Semua sama di mata Tuhan. Makanya waktu Musa berdiri di depan Laut Teberau, Musa tidak khawatir. Dia beda, responnya dengan bangsa Israel. Padahal sama-sama memiliki Allah yang sama, Allah Israel. Musa memiliki Allah Israel. Bangsa Israel memiliki Allah yang sama. Tapi lihat, waktu mereka ada di depan Laut Teberau, bangsa Israel berteriak-teriak, menjerit terus. Sementara Musa apa yang dia katakan? Tenang. Ya, musuh yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Musa yakin. Musa yakin. Apa yang dia minta, apa yang dia doakan, sekalipun laut di depan dia, sekalipun tidak ada jalan, sekalipun mengerikan, sekalipun rasanya sudah mau mati, tapi ingat, Anda punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Dan kita bisa berdoa. Yang jadi masalahnya doa itu harus ampuh. Yang menjadi masalahnya doa itu harus terjawab. Nah, bagaimana doa itu bisa terjawab? Bagaimana doa itu bisa menjadi ampuh? Yang ketiga, dengan yakin dong, Bung. Dengan yakin. Dengan iman. Musa begitu yakin, dia berkata, musuh yang kamu lihat, Firaun yang dengan kereta-keretanya yang menyiksa hidupmu selama ini. Dengan yakin Musa berkata, hari ini juga adalah hari yang terakhir. Tuhan akan melenyapkan mereka semua. Mungkin Anda berkata terlalu berat. Perjalanan hidupku terlalu berat. Saya ingin katakan, semuanya ada mujizat. Semuanya ada jalan keluar. Karena dia buka jalan saat tidak ada jalan. Dia siap melakukan mujizat. Kuncinya hanya dengan berdoa. Pada saat Anda berdoa, pada saat Anda pemberesan hidupmu, pada saat Anda menjadi orang yang benar, pada saat Anda dengan iman yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka itulah saatnya Tuhan Yesus akan mengulurkan tangannya. Langit akan terbuka, mujizat akan turun, doamu menjadi doa yang ampuh. Pada saat orang melihat bahwa doamu dikabulkan, pada saat orang melihat bahwa Anda punya doa begitu luar biasa, karena Tuhan bekerja saat hidupmu berdoa, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena orang lain akan datang untuk meminta supaya Anda berdoa buat mereka. Itulah kehidupan dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoalah. Dan berdoalah supaya menjadi doa yang ampuh. Berdoalah dan milikilah hasil daripada doamu. Doa yang ampuh, karena doa yang ampuh adalah doa yang memuaskan kehidupan. Doa yang ampuh, doa yang membawa kebahagiaan. Karena apabila Tuhan datang dan melakukan sesuatu terhadap apa yang Anda doakan, itu adalah sebuah kemerdekaan hidup, itu adalah sebuah kebahagiaan hidup. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.